Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 dengan mimpi besarnya untuk membangun negara kita menjadi lebih kuat, mandiri, dan berdaulat. Setelah dilantiknya Presiden Prabowo, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR pada Jakarta Senin tanggal 9 September 2024 mengungkapkan keinginan Presiden kita untuk membentuk pemerintahan yang diisi para ahli di bidangnya atau dikenal dengan Kabinet Zaken. Bukan pertama kalinya Kabinet Zaken eksis di Indonesia. Sebelumnya juga pernah pada era Presiden Soekarno, yaitu bernama Kabinet Juanda, yang dibentuk tanpa memperhitungkan jumlah kursi di parlemen. Dan pada era Prabowo Subianto, kabinet ini disebut dengan Kabinet Merah Putih. Atau dia juga mempunyai julukan lain, yaitu Kabinet Second dan Kabinet Gemuk. Kita disebut sebagai bangsa besar seluas Eropa Barat, terdiri dari 27 negara. Maka secara logika, kita memerlukan 27 Menteri Pertahanan, 27 Menteri Keuangan, dan lain sebagainya. Bagi Presiden kita, 48 menteri itu masuk akal kuantitasnya. Sejak era reformasi dan sepanjang era reformasi, Kabinet Merah Putih membentuk rekor dengan jumlah kursi menteri terbanyak. Dan dalam kursi ini terdapat 17 menteri presiden sebelumnya Joko Widodo yang lebih dari sepertiga total jumlah menteri yang ada. Nggak kaget, karena Presiden Prabowo memang sudah mengatakan bahwa ia akan melakukan keberlanjutan di dalam program-programnya. Dalam formasi Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo memang merangkul semua pendukungnya dari kader politik yang berkoalisi dengan presiden ketika Pilpres, kemudian diberikan jabatan berupa menteri ataupun staf khusus. Ya, ini bisa dilihat dari satu meja makan yang besar untuk merayakan pluralitas kekuasaan. Sudah lebih dari 200 hari sejak pembentukan Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Mereka yang dipuja-puja oleh Presiden disebut sebagai deretan meritokrasi dan merupakan pencapaian utama dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Tentunya kita harus mengapresiasi pencapaian tersebut. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain." Gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain. Pasti sih banyak yang gak asing dengan kasus es teh. Bagi mereka mungkin sepele, tapi nyatanya banyak yang luka dengan klip tersebut. Gus Miftah dipercayai oleh Presiden Prabowo untuk menjabat sebagai staf khusus kepresidenan di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kata kunci yang kita ambil di sini adalah kerukunan, juga pembinaan. Tapi apa nyatanya? Kita berekspektasi figur ini adalah orang yang bisa membawa hawa kedamaian, mungkin ya, atau orang yang tidak membawa perseteruan lah setidaknya. Nyatanya ia melakukan blunder dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi tersebut. Deddy Corbuzier dikenal sebagai pesulap dulu. Nah, sekarang ia menjabat sebagai staf sus Menteri Pertahanan di bidang komunikasi. Tujuannya meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak demi memperkuat pertahanan negara. Ini saya ambil quote on quote.
oleh Menteri Pertahanan. Dan blundernya membuat video marah-marah dengan telanjang dada untuk menanggapi respon anak SD yang mengatakan bahwa makan siang gratisnya itu tidak enak. Di situ, di video itu, Deddy Corbuzier mengancam akan menabok anak yang kurang mengapresiasi makanan gratis tersebut. Orang ini dipercayai dengan jabatan tersebut, tapi justru malah ia membuat ancaman kepada anak SD yang mungkin bahkan belum memegang media sosial, tapi justru itu poinnya. Ya, saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi ya, apa sih yang salah dari hal tersebut. Ada lagi nih, yang saya rasa banyak orang pernah setidaknya mendengar kontroversi ini dari menteri kita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang tidak hanya tentang kontroversi disertasinya untuk S3 Universitas Indonesia, tapi juga ada decision makingnya untuk pertambangan nikel di Raja Ampat. Ini menuai banyak sekali reaksi dari orang-orang, banyak sekali yang kecewa, apalagi setelah melihat keadaan Raja Ampat yang gundul karena mereka, orang-orang yang menyetujui hal ini, itu haus atau buta untuk uang. Dari kontroversi yang ada dan ketiadaan hasil pekerjaan yang solutif maupun memihak kepada rakyat, menimbulkan suatu pertanyaan, apa sih yang dinilai ahli oleh Prabowo Subianto? Biodata dimintakan, terus ada tahap profiling, ada juga tes fit and proper. Memang kalau ingin menjawab sesuatu, itu kita perlu melihatnya secara multidimensional. Karena bisa jadi kursi yang terlihat proper ketika diduduki justru malah jebol. Ya, ini adalah ilustrasi yang saya buat untuk menanggapi mengenai ini. Dinilai ahli oleh Presiden Prabowo. Tapi mungkin realitanya justru malah tidak ahli. Kira-kira kalau kita memikirkan perspektif dari tukang kayu yang buat kursi tersebut, reaksi apa yang akan muncul? Kemungkinan besar ya nggak peduli, karena pekerjaan dia udah selesai. Nah, tapi nggak apa-apa, karena kita dipeluk dengan ketegasan Prabowo yang akan mencopot para pejabat yang tak kerja keras. Hal tersebut disampaikan pada 24 Oktober 2024, belum ada seminggu semenjak Kabinet Merah Putih dibentuk. Presiden sadar kalau birokrasi pemerintah dari dulu lebih banyak mempersulit dibandingkan mempermudah keperluan rakyat. Kita bisa melaporkannya bila kita tidak puas dengan kinerja mereka. Tentunya itu adalah hyper reality. Kerja nyata tidak terlihat, nggak ada perkembangan, justru malah menambah kesengsaraan rakyat. Tapi yang penting itu adalah membuat persepsi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang becus. Ya, branding besar-besaran lah istilahnya. Mereka dipuja-puja sebagai seorang profesional, teknokrat, ahli, bisa melakukan pekerjaan dengan becus, melayani presiden untuk mewujudkan mimpi besarnya. Sebenarnya narasi besar ini bisa disambungkan ke banyak hal, apalagi isu tentang dimakzulkannya Wakil Presiden Rakyat Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Memang banyak sekali inkonsistensi antara visi mereka. Namun, karena video ini cukup dibuat untuk UAS mata kuliah tinjauan visual, maka bahasan saya cukup sampai sekian. Sehingga semua perkataan saya hanyalah narasi kecil dengan maksud menanggapi dalam kritisan dan membongkarnya dengan cara berpikir postmodernisme. Sehingga saya harap bahwa video ini tidak dinilai sebagai hinaan atau singgungan untuk Presiden Prabowo,
karena memang video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah tinjauan visual. Saya akhiri sampai sini video saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf kepada orang yang bersinggungan yang telah saya sebutkan di video ini. Terima kasih dan mungkin sampai jumpa.